Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri. Saya akan membacakan hasil kerja saya. Persiapan ujian sekolah tahap 2. 1. Bacalah teks berikut. Sejak adanya revolusi industri, manusia telah menciptakan sekitar 300 miliar ton gas karbo ke atmosfer. Pohon secara alami dapat menghilangkan gas karbo yang ada di atmosfer. Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan oleh para peneliti di Swiss Universitas ETH, Zurich, reboisasi dapat mengatasi sekitar 250 miliar ton karbo. Para peneliti mengatakan bahwa pengembalikan hutan adalah langkah yang paling efektif untuk mengatasi pemanasan global. Makna istilah reboisasi dalam paragraf di atas adalah jawaban B. Penanaman kembali. 3. Harga cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai hijau, dan cabai rawit mengalami kenaikan. Yulianti, seorang pedagang, pengeluh dapatnya sepi menjelang Lebaran. Ia mengaku tahun lalu lebih ramai dibanding sekarang. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh Rianti, pedagang lainnya. Persaingan harga dengan retail modern dianggap menjadi salah satu faktor sepinya pembeli. Sinonim kata yang bercetak tebal pada paragraf di atas adalah jawaban C. Peningkatan. Teks untuk soal nomor 3 dan 8. Biasakan mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dapat mencegah manusia masuknya kuman dan virus ke dalam tubuh. Virus dan kuman dapat menyebabkan penyakit, misalnya diare dan infeksi saluran pernapasan. Mencuci tangan harus dengan cara yang benar. Menurut Dr. Konsumedi Pridahato, mencuci tangan sebaiknya menggunakan sabun dan air yang mengalir. Pertama, basahi tangan dengan air. Berikan sabun dimulai dari telapak tangan, sela-sela jari pinggul tangan, lalu bilas kembali dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian keringkan dengan tisu atau sapu tangan. Waktu yang tepat untuk mencuci tangan adalah sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan setelah memegang hewan. Sebetulnya setelah melakukan aktivitas apapun sebaiknya kita mencuci tangan. 3. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam bacaan adalah jawaban A. Kapan sebaiknya mencuci tangan? 4. Bagaimana cara mencuci tangan yang tepat? Jawaban C. Pertama, basahi tangan dengan air. Berikan sabun dimulai dari telapak tangan, sela-sela tangan, jari pinggul tangan, lalu bilas dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian keringkan dengan tisu atau sapu tangan. 16. Simpulkan paragraf pertama adalah jawaban A. Mencuci tangan dapat mencegah datangnya penyakit. 6. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf ketiga adalah D. Sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan setelah memegang hewan sebaiknya mencuci tangan. 7. Apa yang akan terjadi apabila lupa mencuci tangan sebelum makan? Jawaban B. Sakit diare. 8. Cara mencuci tangan sesuai teks di atas dapat dilakukan dengan urutan berikut. 1. Basahi tangan dengan air. 2. 3. Bilas dengan air mengalir hingga bersih. 4. Keringkan dengan tisu atau sapu tangan. Isi yang tepat untuk melengkapi tabel di atas adalah jawaban B. Beri sabun dimulai dari telapak tangan, sela-sela jari, dan pinggul tangan. 9. Di laut banyak hewan yang dan tumbuhan. Hewan itu berupa ikan yang bentuk dan ukurannya beraneka ragam. Tumbuhan laut pun dapat beberapa macam, misalnya rumput laut panggang, ganggang, dan lamun. Kalimat utama di atas adalah jawaban A. Di laut banyak hewan dan tumbuhan. 10. Minum
susu setiap hari dapat menyehatkan tubuh. Hari ini disebabkan susu banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh kita. Nutrisi di dalam susu yang bisa konsumsi akan menjaga kesehatan tubuh kita. Gagasan utama teks di atas adalah jawaban A. Susu makanan yang menyehatkan tubuh. 11. Bunga melati indah sekali. Warna kelopaknya putih berseri. Ukuran bunganya mungil, baunya harum semerbak. Teks di atas termasuk jenis B. Deskripsi. 12. Bacalah dua teks berikut. Teks 1. Rafa mempersiapkan diri menghadap ujian sekolah. Ia belajar secara rutin setiap hari. Ia memulai belajar pukul 19.00 WIB. Ia baru berhenti belajar saat jam menunjukkan pukul 21.30 WIB. Biasanya ia belajar bersama ibunya. Rafa sangat berharap dalam ujian nanti ia lulus dengan nilai memuaskan sehingga bisa diterima di SMP favorit di kotanya. Teks 2. Rido, siswa kelas 5, dia termasuk anak yang tidak pandai. Meskipun begitu, ia tidak pernah merasa rendah diri. Ia selalu bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dipahami. Setiap kali ada ulangan, ia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Demikian juga pada kenaikan kelas nanti. Ia berharap mendapatkan nilai memuaskan. Rido juga ingin agar ibunya merasa bangga. Persamaan kedua teks di atas adalah jawaban A. Ketekunan dalam belajar agar lulus ujian. 13. Bacalah kutipan drama berikut. Lisa bertanya, teman-teman, apa yang akan kita pelajari dalam belajar kelompok kali ini? Mira menjawab, IPA saja. IPA sangat sulit bagiku. Yudi berkata, matematika saja itu pertanyaan yang paling susah. Mira menjawab, IPA saja. Wina menjawab, sudah, kalau begitu kita belajar IPA dulu. Setelah itu kita belajar matematika. Lisa menjawab, ya, aku setuju. Pertanyaan yang sesuai dengan isi drama di atas adalah B. Mereka akan belajar IPA dan matematika. Bacalah berikut untuk soal nomor 14 dan 17. Seperti biasa, hari Minggu itu, aku menemani ibuku berbelanja di pasar. Gerombolan kami akan membeli sayur mayur, daging, ayam, ikan mentah, juga cemilan tradisional dari tepung ketan dan parutan kelapa. Di lantai dasar pasar itu petak-petak berjarak diisi para penjual sebagai jenis pangan. Kulihat kucing-kucing liar menghadap mendapatkan daging jatuh di blok daging-dagingan dan ikan-ikan. Pedagang mataku kemudian tertuju pada seekor anak kucing kurus berwarna kuning di sudut pasar. Ia terus mengeong keras hingga kulihat seorang dewasa mengusir merasa terganggu. Melihat itu hati terjerit, lalu kuhampiri kucing itu. Jalannya oleng. Kucing kecil itu sungguh kelaparan. Aku berlari menerobos lalu lalang untuk menghampiri ibuku. Ku minta potongan daging ayam di keranjang segera. Ku berlari menuju kucing itu, lalu ia melahap daging itu dengan cepat. Aku menghadap dan mataku yang berair. 14. Pernyataan yang menggambarkan isi cerita tersebut adalah jawaban B. Menolong seekor kucing liar kecil di pasar. 15. Kata menjerit pada kutipan cerita tersebut bermakna A. Mengeluarkan suara keras melengking. 16. Cerita tersebut
bertemakan C. Berbakti kepada orang tua. 17. Keteladanan yang dapat diambil dari tokoh cerita adalah A. Keikhlasan hati untuk menolong orang lain. D. Kutipan teks drama berikut untuk soal nomor 18 dan 20. Eca bertanya, selalu kamu yang benar, aku yang salah. Jawab Tami, takut benar. Bagaimana Kak Eca? Tari tidak mengerti. Eca menjawab, ya kamu selalu dipuji ayah dan ibu, aku yang dimarahi. Kamu sengaja berpura-pura rajin biar lebih disayangi orang tuaku. Tari menjawab, maafkan aku Kak, sungguh bermaksud tidak begitu. Aku terbiasa membantu memasak, mencuci piring dan sebagian ketika di panti asuhan. Jadi di rumah ini pun aku melakukan yang sama. Eca pun diam memikirkan kata-kata tadi. 18. Sifat tokoh Eca dalam teks drama di atas adalah jawaban C. Penyabar. 19. Amanat yang terkandung dalam teks drama di atas adalah C. Kita jangan berpura-pura rajin agar dipuji. 20. Latar tempat pada drama di atas adalah jawaban B. Di rumah. Sekian bacaan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.